Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu, diberikan kesehatan, diberikan keimanan, ketakwaan, diberi semangat terus dalam belajar, karena belajar tidak akan pernah ada ujungnya. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bab keikhlasan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baiknya kita melaksanakan adab-adab sebelum belajar, yaitu memohon pertolongan kepada Allah, kemudian membaca sholawat Nabi, kemudian memohon ampunan atas segala dosa-dosa orang tua kita, dan baru doa belajar. Mari bersama dengan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salawat Nabi 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa mohon ampunan atas dosa-dosa orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa tadi harapannya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat dari Nabi, dan mendapat ridho dari kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhlas. Anak-anak, ada yang tahu apa itu ikhlas? Atau ada yang pernah melakukan ikhlas? Ketika kamu punya coklat cuman satu, kemudian temanmu minta satu, dan kamu dengan senang hati memberikan coklat itu tanpa ada rasa marah atau menyesal, itu ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya tulus dan bersih. Secara istilah, melakukan segala sesuatu dengan senang hati, tidak mengharap apapun kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kamu memberikan coklat pada temanmu itu, pasti kamu ada niat, aku pengen ngasih ini ke temanku karena dia pengen banget makan coklat ini. Aku pengen ngasih ini karena dia belum makan dari pagi. Atau aku pengen ngasih ini karena dia kemarin sudah bantu aku pompa sepeda. Atau dia kemarin sudah nemenin aku main. Aku pengen ngasih ini, ngasih coklat ini. Tentunya setiap perbuatan kita pasti ada niat. Walau hanya berniat, Allah sudah mencatat amal kebaikan kita. Apalagi melaksanakan niat tersebut, sudah mendapat kebaikan 2 jadinya. Tentunya niat tersebut niat-niat positif, niat-niat baik. Karena sesungguhnya Nabi pun bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya segala perbuatan pasti ada niatnya, dan setiap perbuatan tergantung niatnya. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa niat kita di dalam hati. Untuk mengetahui niat, kita perlu jujur pada diri sendiri. Proses terbentuknya keikhlasan pertama dimulai dari niat. Kemudian kita melakukan apa yang kita niatkan. Yang ketiga, dilaksanakan dengan maksimal. Jadi ketika kita melakukan, itu melakukannya dengan maksimal. Dan yang keempat, bahagia. Bahagia ini artinya dia senang dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak mengharap imbalan,
bukan karena paksaan, bukan karena perintah, karena kesadaran diri sendiri dan murni atas perilaku yang ia lakukan, atas kemauan dirinya sendiri. Maka terbentuklah keikhlasan. Ciri-ciri ikhlas: tidak mudah kecewa, tidak bergantung pada orang lain, tidak banyak berharap, bahkan ia tidak bisa mengatakan dirinya itu ikhlas. Aku tuh ikhlas loh. Jadi kayak sebuah pertanyaan ikhlasnya tuh. Karena ketika bilang aku tuh ikhlas loh, itu seperti mengindikasikan bahwa ingin dipuji. Padahal orang yang ikhlas tersebut sebenarnya tidak ingin dipuji. Maka ia tidak bisa mengatakan dirinya itu ikhlas. Yang bisa menilai hanyalah orang lain. Sedangkan yang dia lakukan adalah melakukan apa yang diniatkan. Kemudian, apa sih manfaatnya dari ikhlas? Utamanya, manfaat ikhlas adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah Subhanahu wa taala senang, memberi kebahagiaan kepada orang tua kita. Karena ketika orang tua sudah ridho, sudah bahagia, maka Allah pun juga ikut ridho dan bahagia. Maka tentunya hidup kita lebih damai, lebih tenang, tidak was-was, tidak khawatir, tidak mudah kecewa, selalu bahagia, selalu senang, walaupun dalam keadaan susah. Karena setiap kesusahan bebarengan ada kemudahan. Bersama ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Utamanya seperti itu manfaat dari ikhlas. Nah, kalau dalam sehari-hari misalnya waktunya sholat, nah ada yang masih disuruh-suruh anak-anak kalau mau sholat, sholat dulu. Wah, ada yang masih seperti itu anak-anak. Atau sudah adzan, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Atau Dek, udah belajar belum? Ayo belajar dulu. Nah, ada yang masih seperti itu, melakukan karena diperintah, melakukan karena disuruh, melakukan karena terpaksa. Jika ada yang masih melakukan karena disuruh, karena dipaksa, tidak apa-apa. Niatkan untuk membahagiakan kedua orang tua. Itu awalnya terlebih dahulu. Gak apa-apa disuruh, gak apa-apa dipaksa. Memang awalnya memang seperti itu awalnya. Niatkan dalam hati, aku sholat karena Allah. Aku sholat supaya orang tua seneng. Aku belajar supaya orang tua seneng. Supaya orang tua gak marah. Supaya Allah gak marah. Gak apa-apa untuk awal-awal. Kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah. Anak-anak, sebetulnya kita itu makhluk yang rendah, makhluk yang ringkih, lemah, tidak bisa apa-apa. Kita bisa ini itu, kita bisa berhasil ini itu karena pertolongan Allah. Jadi kita patut untuk bersyukur, patut untuk melaksanakan dengan maksimal, tidak ngembelo, tidak sombong, karena ini pertolongan Allah semua. Tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita duga-duga, banyak pertolongan yang Allah berikan kepada kita. Kalau dalam sehari-hari misalnya kita sedang sakit, kemudian kita meminta pertolongan Allah melalui perantara dokter misalnya, nah itu juga merupakan pertolongan Allah lewat dokter. Perantara itu jalan, cara. Jangan meminta pertolongan kepada yang selain Allah, karena itu merupakan perbuatan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa hanya Allah lah tempat kita berlindung, tempat kita minta pertolongan, tempat kita bercerita keluh kesah kita.
Kemudian cara kita untuk meminta pertolongan kepada Allah adalah dengan berdoa dan berzikir. Karena dengan cara tersebut kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat 5 waktu, sholat sunnah juga, kemudian mengaji, berpuasa, meninggalkan apa yang tidak seharusnya dikerjakan dan melaksanakan apa yang wajib dikerjakan. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, maka apa aja yang kita inginkan pasti terkabul, pasti tercapai, pasti akan ditolong kita dalam keadaan apapun. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Oh iya, pada pertemuan kali ini saya tidak akan memberi PR, cuman ngasih tugas. Tugasnya anak-anak tulis 5 niat. Tulis 5 niat di buku tulis anak-anak. Tulis 5 niat, misalnya aku mau bangun pagi jam 5. Nah, ditulis aku mau bangun pagi jam 5. 1. Aku mau sholat subuh berjamaah. 2. 3-nya misalnya aku mau berpuasa. 3. Nah, tulis 5 niat, bebas apa saja. Kemudian tulis 5 hal yang sudah kamu kerjakan. Kemudian setelah nulis 5 niat, terus tulis 5 kegiatan, apakah terlaksana atau tidak. Misalnya, hari ini aku pengen bangun jam 3 pagi. Niatnya, niat bangun jam 3. Terus waktu melaksanakannya ternyata betul bangun jam 3. Nah, ditulis aku niat bangun jam 3 pagi. Terus di kolom satunya, alhamdulillah aku beneran bisa bangun jam 3 misalnya. Atau alhamdulillah aku bangun jam 6. Nah, tulis 5 niat dan 5 perbuatannya. Apakah sesuai niatnya ataukah tidak. Nah, ini tugasnya nanti dikumpulkan setelah tanggal 26. Berarti tanggal 27 Januari 2021. Karena kita masih PPKM, pembatasan karena COVID-19. Jadi seperti itu anak-anak, tugasnya dikerjakan dengan bahagia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.